Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jamaah semua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini masih memberikan kita begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya atau diantaranya yaitu kita berada di tempat yang aman. Daerah kita tidak ada, insyaallah ya, yang melempar bom, tidak ada. Di Manisi khususnya tidak ada rumahnya yang dihantam oleh rudal, tidak ada. Kalau kita bandingkan dengan saudara kita yang ada di mana? Di Palestina, mereka mah tidak tenang, Ibu. Tunggu beberapa menit, beberapa jam, beberapa hari, jebret langsung. Tangannya kemana, kakinya kemana. Anak-anak yang masih umur bulanan, masih beberapa bulan, yang panjangnya masih segini, udah langsung meninggal karena dihantam oleh bom. Nah, jadi kalau kita sebagai orang Islam ini yang mengaku beriman, tapi kita tidak merasa simpati, atau kita juga tidak merasa apa ya Ibu ya, hati itu harus pedih, tak sakit juga. Kalau tidak demikian, berarti ada yang bermasalah dengan keimanan kita, ada yang salah dengan hati kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya, mereka itu seperti bangunan. Mereka saling menguatkan satu sama lain. Di riwayat lain juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti satu tubuh yang utuh ini, ya para jemaah. Kalau satu saja anggota tubuh kita yang sakit, maka semua akan merasakan sakit. Begitulah sebenarnya perumpamaan mukmin dengan mukmin yang lain. Contoh, kalau misalkan ada di sini yang pernah sakit gigi, ada. Kalau sakit gigi, apakah giginya saja yang sakit atau semua yang sakit? Semua. Apa yang magang pipi? Kaki atau tangan yang magang pipi? Tangan. Aduh, pas sakit itu saling bantu. Sakit, nggak bisa gigi doang yang sakit, tangan sakit, ya. Pokoknya semua. Kalau gigi saja loh, gigi. Ada yang kadang yang ngajak ngobrol mau cepret gitunya, nggak boleh diajak ngobrol, kata orang yang sakit gigi. Nah, inilah sebenarnya nikmat yang kita lupakan yang ada dalam diri kita. Ada tempat yang nyaman ketika diundang ke majelis ilmu, diundang ke tempat-tempat pengajian, banyak yang berat melangkahkan kaki. Kalau misalkan kedengeran dari jauh suara dangdutan, suara, nggak usah diundang, saling undang sendiri. Tak ada dangdut, ada konser, datang. 2 jam cukup, kuat nggak Ibu 2 jam nonton dangdut? Kurang 2 jam. Kalau pengajian 1 jam, sudah pantat sudah panas, sudah tidak tenang kalau sudah 1 jam.
Itulah dia makanya orang-orang yang hatinya senantiasa melakukan kemaksiatan, dia tidak akan betah untuk datang ke majelis ilmu. Tapi kalau hati sudah terbiasa melangkahkan kaki, sudah terbiasa memahami Al-Quran, insya Allah 1 jam lewat. Maka ini harus jadi introspeksi kita. Ya, jangan sampai nikmat yang aman nyaman ini nanti ditanya oleh Allah di akhirat. Kenapa? Karena kita menyia-nyiakan nikmat ini gitu. Ya, harus ada rasa simpati kita ke saudara kita yang ada di Palestina. Minimal Ibu, kalau kita tidak bisa jihad ke sana, kan tidak ada perintah dari Pak Presiden bahwa bedil, pan nggak ada, maka tidak boleh. Kalau kita tidak bisa melakukan yang demikian, berarti minimal kita doakan. Kalau tidak bisa udunan, pan di sekolah-sekolah mah udunan, Bu, siswa-siswa teh udunan. Jadi kalau kita belum bisa, doakan, ya Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kami yang ada di Palestina diberikan kesabaran, ya, diberikan kemenangan, gitu, Ibu, ya. Kita juga yang ada di sini, ya, sebelum kita lanjut, yang sedang sakit, misalkannya diuji oleh Allah, mudah-mudahan sakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lagi jualan, mudah-mudahan jualannya lancar. Yang punya kos-kosan atau kontrakan, mudah-mudahan berkah. Banyak mahasiswa, mahasiswi yang nyewa kontrakan, insya Allah berkah. Karena selagi ini ya ada UIN, baik kampus 1 mau kampus 2, insya Allah di sini akan kebawa juga keberkahannya. Jadi pandai-pandai kita saja, Bu, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur. Baik, kita lanjut sekarang pada ayat 185. Sekarang itu kajian kita masih ya ikhfa, istilah nama. Jadi kalau ada nun sukun bertemu dengan sya, maka itu kita dengungkan. Atau tanwin atau nun mati, setelahnya ada huruf fa, maka kita dengungkan 2 harokat. Kita mulai, kita membaca ta'awuz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, kita ayatnya kita penggal-penggal. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Mangga. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, selanjutnya ini ada nun sukun, setelahnya ada sya. Jadi kita dengungkan. Contohnya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Mangga. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Ini selanjutnya ada nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Tetap kita dengungkan, tidak boleh
Wa man kana maridhan. Nah, itu yang salah. Yang benarnya wa man kana maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum. Walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Ayat ini juga salah satu ayat ketika kita sudah mentok gitu teh Bu ya dalam masalah-masalah kita teh. Karena yang namanya hidup di dunia tidak mungkin orang tidak diuji. Kalau sudah hidup berarti sudah siap untuk diuji. Jadi kita tidak boleh terus-terusan mengeluh. Makanya kalau ada hambaku yang bertanya, tuh di sini dijawabnya, sesungguhnya aku dekat Allah teh. Allah maha segalanya. Jadi tapi banyak di antara kita yang menggantungkan hidup kepada manusia. Jadinya kita lupa bahwa Allah yang menciptakan manusia, Allah yang memberikan rezeki. Kalau ada ujian, pertama tempat kita berdoa adalah kepada Allah. Maka jadikan sholat, jadikan sabar sebagai penolong. Kalau kita sholat, kan doa kita teh banyak di sana. Duduk antara dua sujud, Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah aku, warhamni, warfa'ni, warzuqni. Lengkap doanya teh di sana. Lengkap doanya Bapak Ibu. Jadi kita tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Apalagi ketika kita berdoa, kata Allah, pasti aku akan kabulkan. Cuma pertanyaannya sekarang, kan kita sering berdoa nih, kadang kan belum diijabah, belum dijawab oleh Allah. Bukan masalah belum dijawabnya, kitanya nanti yang belum siap, gitu saja Ibu. Kita belum siap. Ya sudah, yang penting tugas kita, kewajiban kita adalah berdoa. Berdoa saja pasti nanti dikabulkan. Mana yang baik buat kita, mana yang tidak baik buat kita. Contoh Bapak Ibu,
Ibu misalkan punya anak SD kelas 1 SD. Dia mau minta motor ke ibu. Dibeliin gak motor? Pan motor mau bagus biar cepat kesana sininya. Dikasih gak sama ibu, dibeliin gak? Ini mah ibu punya uang buat beli motor tersebut. Ada anak SD, mama mau motor, beliin. Ibu beliin apa enggak? Kapan ibu beliinnya? Nanti kalau sudah cukup umur. Pun juga itu kan perumpamaan manusia ini mah. Begitu juga dengan Allah. Allah mah tahu mana yang baik untuk hambanya, mana yang tidak baik. Kan sudah kita baca ayatnya juga. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Apa yang kita anggap tidak baik, justru itu yang baik menurut Allah. Apa yang kita anggap baik, atau apa yang kita anggap baik ini, justru itu tidak baik. Jadi tugas kita adalah untuk berdoa saja. Termasuk banyaknya kekhawatiran orang tua. Apa kekhawatiran orang tua? Terlalu khawatir kepada anaknya, nanti makan apa? Nanti kerja apa? Begini kalau di Al-Quran mah, tugas kita adalah mendidik anak tentang ilmu agama. Kalau anak sudah soleh, rizkinya dijamin oleh Allah. Selesai. Jadi kita tidak usah khawatir. Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua pokoknya yang ada di muka bumi ini, selagi dia masih bernyawa, pasti Allah itu sudah jamin rezekinya. Orang kafir saja dikasih rezeki oleh Allah. Pelaku maksiat dikasih rezeki oleh Allah. Masa kita ini yang sujud, masa kita yang ngaji setiap hari Kamis, Rabu, Senin di mana-mana ngajinya, masa Allah nggak kasih rezeki kepada kita? Nggak mungkin. Cuman banyaknya kita ini selalu ngeluh. Banyak manusia ini sifatnya mengeluh. Dengan ngeluh itu akhirnya lupa dengan nikmat. Nikmat. Coba, nah ini dia ya Bapak Ibu berdoa. Kalau ada misalkan ujian, doa ke Allah, ya Allah. Doa yang tentunya ibu pahami. Jangan Arabnya doang banyak, tapi kita tidak paham doa tersebut. Mending we pakai bahasa Sunda. Ngadoa tapi kita paham. Jadi harus membedakan antara ngadoa dengan membaca doa. Ayo membaca doa, membaca ilmu doa. Kalau ngedoa mah dia paham yang dia ucapkan itu. Apa yang dia mau itu dia ucapkan, dia minta kepada Allah. Tapi secara tidak langsung ya ibu-ibu terkadang namanya juga di rumah pan ngurus anak. Pasti capek ngurus anak. Coba laki-laki dikasih sehari aja bersama anak-anak. Gak bisa, laki-laki mah gak bisa. Nah itulah kodratnya ibu-ibu mahnya bisa. Ibu terkadang marah secara tidak langsung itu teh doa. Kenapa? Ngejelap di hati, ibu teh bener-bener ngucapin itu dan paham. Contoh ibu ya, aduh siate meni bangor contoh. Itu teh doa. Bangor ibu dak teh, bangor pisan. Doa itu teh Bu. Bukan ngebaca doa. Atau anak orang misalkan, Insya Allah bahasanya paham tersebut dan diresapi gitu ke dalam hati, itu namanya doa. Maka pelan-pelan, anak soleh mudah-mudahan kamu teh jadi imam Masjidil Haram, imam Masjid Nabawi, mudah-mudahan kamu teh hafal Quran ya Allah gitu. Bukan ngedoa yang jelek-jelek, itulah namanya ngadoa. Paham sampai sini Bu? Nah, mohon kita berdoa ke Allah ya berdoa Ibu. Kalau berdoa kepada ustadz boleh ibu selagi masih hidup. Kita lanjut sekarang ayat 187. Di sini ada dengungnya enggak ibu? Ada? Oh ada. Ada nun sukun, setelahnya ada huruf ta. Terus ada nun, setelahnya ada huruf kaf. Ada. Apalagi dua ya.
Dua, nggak apa-apa dua itu kita ulang-ulang ini. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum. Ini ada nun sama fa Ibu ya. Anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Kalau kita sudah tahu panjang pendek, mana dengung, mana 6 harokat ya, mana yang tasydid, enak ngajinya. Kalau langgam mah nyusul dia bakal dengan sendirinya. Ya, kita lanjut. Fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khayt. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khayt. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmu siyama ilal lail. Thumma atimmu siyama ilal lail. Wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum
Kita garis bawahi sedikit Ibu ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Siapa maksudnya? Suami istri. Jadi kalau misalkan ibu, misal ini ya, membicarakan keburukan suami kepada orang lain, berarti secara tidak langsung itu mah ibu membicarakan keburukan sendiri. Karena ini mah sama-sama ibu ya, selimut bagi mereka, pakaian bagi mereka, mereka juga pakaian bagi kita. Nah, yang namanya pakaian, coba kalau misalkan dihina-hina atau digosipin, si bapak mah emang gitu dah orangnya, sok kieu raba-lambat misal ya. Ada we pokoknya misal. Nah, itu teh sebenarnya membicarakan keluarga sendiri. Walaupun ibu misalkan secara benar misalnya suami salah, tidak usah dibeberkan kepada orang lain. Pun juga bapak-bapak, si mama masuk cerewet, harus ketinggalin misal. Ngobrol ke orang, nanti datangnya jam 8 ya mah belum gedandan, belum ini, sok lami misal. Sama saja itu mah membicarakan keburukan diri sendiri. Baik itu ceweknya, baik itu cowoknya, suami istri misal. Udah si bapak dulu awal-awal nikah mah mau makan apa dianterin ke sini. Sekarang udah punya 2 anak mah beda talia tinggali gara si bapak beda sekarang mah ke anak misal gitu, apalagi ke tetangga. Tidak boleh, itu sama dengan kita membicarakan aib sendiri. Tah gitu Bapak Ibu. Nah, jadi apapun intinya Maya keburukan suami, cukuplah kita yang tahu. Atau kalaupun misalkan mau dicurhatkan, nah ibu jangan curhat ke ibu kandung, tapi curhatnya ke ibu kandung yang laki-laki. Itu caranya. Bapak-bapak juga, nah, ibu bapak-bapak ini jangan curhat ke ibu atau bapak kandung, jangan. Curhatnya ke ibu, bapak, istri, ke mertua. Tak gitu bapak-bapak mah curhatnya ke mertua. Ibu-ibu juga curhatnya ke mertua, bukan ke ibu sendiri. Misal ibu ya, suami ibu begini. Justru curhatnya ke orang tua. Kayak orang tua ngedukung gimana? Kan orang tua mah belum tahu bagaimana sifat suami ibu. Yang tahu sifat suami ibu adalah orang tuanya sendiri. Karena dari kecil dia bersama orang tuanya. Setelah dia dewasa, balik, nikah sama ibu, baru ibu tahu. Ternyata suamiku begitu ya. Begitu jadinya. Jadi curhatnya ke mertua. Bu, misal mah si A teh begini. Oh iya, kalau marah harus begini, harus diem. Misal kata mertua, ibu langsung diem, jangan nyes. Suami misalkan marah, ibu juga ikut marah. Berabe nyantina rumah tangga kan jadi retak. Termasuk bapak-bapak, kalau ibu-ibu sudah ngomel, udah diem saja diam. Umar bin Khattab, nih bu, tegasnya luar biasa. Siapa saja sedikit yang macam-macam dengan Rasulullah, langsung hunus pedang, penggal leher. Sedikit-sedikit mau menggal aja Umar. Satu ketika ada laki-laki datang ke rumah Umar mau ketuk pintu, laki-laki. Karena si laki-laki ini ya Bapak Ibu, dia dimarahin sama istrinya. Istrinya ngomel-ngomel terus katanya. Ngomel istrinya teh. Akhirnya saya ke Umar mau ngadu. Mau assalamualaikum, ternyata didengar juga. Umar dimarahin oleh istrinya. Umar mah diem, jago gitu. Tapi kalau dimarahin sama istri, diem Umar mah. Sudah beres marahnya, beres. Akhirnya Umar buka pintu, laki-laki ini dia pergi. Wahai laki-laki, kesini ngapain? Begini Umar, bahasa kita sekarang ibu ya. Tadi saya curhat, saya pingin curhat sama kamu. Istri saya ngomel terus, marah terus. Saya ingin curhat sama kamu. Ketika saya mau masuk ke rumah kamu juga mau ketuk pintu, kamu juga lagi dimarahin sama istri kamu. Apa kata Umar? Ibu sederhana. Cukuplah bagi saya istriku itu melahirkan anak-anakku.
Biarkan dia marah, biarkan. Nanti juga dia bakal diem. Memang sifatnya perempuan itu, pertama ya lebih dominan perasaannya. Yang kedua itu cepat berubah-ubah. Cepat banget berubah-ubah. Tadi misalkan dibeliin HP baru. Terima kasih. Tungguin nanti sore. Laki-laki ada salah. Beda HP yang tadi itu udah lupa lagi HP yang tadi. Hayo we ngomongin langsung ke suami. Ayah HP yang tadi gimana? Terima kasih ayah, terima kasih bapak, udah beliin aku HP, bisa curhat, bisa begini. Sore, kita lihat sorenya suami melakukan kesalahan tanpa disengaja, bubar semuanya tebuk, semua jalan kesalahan-kesalahan yang dulu diungkit. Begitulah ya sifatnya perempuan. Gitu. Bukan saya yang bilang, ini mah kitab-kitab yang bilang. Saya mah hanya menyampaikan. Sifatnya cepat berubah. Nah, udah itu ketika dijelasin sama suami begini. Oh, begitu ya Pak. Makanya dengerin kata suami itu. Ya tuh udah lupa. Ibu tanya akhirnya aman di rumah tangga. Besok dia begitu lagi. Itulah dia rumah tangga. Makanya kalau istri mau masuk surga gampang, tapi berat. Orang berumah tangga itu sebenarnya jaminannya surga. Kenapa jaminannya surga? Karena berat. Maka mulai sekarang mah kalau ada apa-apa mah ayo baik-baik saja. Wajar, marah-marah mah wajar. Tapi marah terus-terusan mah itu yang tidak wajar. Kurang ajar betul ya. Kurang ajar, ini tidak tahu diri. Apa kata Rasulullah? Dia mendapati suaminya berbuat baik sepanjang masa, sepanjang hari, sepanjang tahun. Pada suatu hari dia mendapati suaminya satu keburukan. Apa kata si perempuan? Kamu gak ada baiknya sama aku gitu. Gak ada kebaikan dalam dirimu, kata istri teh. Makanya kata Rasulullah, istri yang seperti itu yang kebanyakan masuk. Tuh bisa dijawab. Nah, kita lanjut sekarang mah. Itu tadi mah ya. Kesimpulannya mah jaga aib suami, bapak-bapak jaga aib istri. Selesai. Lanjut Bu ya, ayat 188. Nanti keburu habis waktunya ya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwal. Fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Nah, para jamaah, bisa jadi ini yang menghambat doa kita juga. Allah memerintahkan kita untuk makan harta yang halal disuruh, tapi jangan memakan harta dengan cara batil. Artinya makan makanan yang haram. Makanya disampaikan oleh Rasulullah SAW, ada seseorang laki-laki dia berjalan di padang pasir dengan wajah yang kusut, pakaiannya sudah lusuh kena debu rambutnya. Dia berdoa. Karena apa doanya? Ya Rob katanya. Ya, dia angkat tangannya, ya Rob. Orang Arab mah biasanya pakainya ya Rob, ya Rob, ya Rob. Makanya kalau ibu berdoa juga butuh rezeki misalnya, ya Allah, ya Razzaq,
berikanlah saya rezeki. Ya Allah, ya Alim, berikanlah saya ilmu. Tergantung keperluan kita saja. Ya. Nah, jadi laki-laki ini berdoa, ya Rob, ya Rob. Dia berdoa terus-terusan. Apa kata Rasulullah? Bagaimana doanya itu dikabulkan, sedangkan yang dia makan itu berasal dari hal-hal yang haram, yang dia pakai itu adalah hal-hal yang haram, maka darahnya itu mengalir sesuatu yang haram-haram, makanya doanya tidak bisa dikabulkan. Tapi ada yang bertanya, kemarin juga ada yang bertanya, tapi ada Pak Ustadz, dia mah maksiat terus, tapi ketika ngedoa, hayu dikabulkan oleh Allah, tetap dikabulkan, apa yang dia minta dikabulkan. Ini ada jawabannya dari Rasulullah juga. Apa kata Rasulullah? Ketika engkau melihat seseorang yang hidupnya baik-baik saja, hartanya banyak, alhamdulillah, baik-baik saja, dia berdoa dikabulkan. Ketahuilah, kata Rasulullah, itu semua adalah istidraj namanya ibu ya. Diulur dia dibiarkan dia dalam keadaan sesat gitu, sehingga nanti di akhirat dia menyesal. Faqala, apa kata orang-orang yang menyesal ini? Laula akhortani ila ajalin qarib. Ya Allah, sekiranya engkau memberikan aku kesempatan sebentar saja, fa'asaddaqo, kata orang-orang yang menyesal jadi saya akan bersedekah ya Allah, dan engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang soleh, wa akum minas solihin. Nyesel nanti mah ibu. Jadi makanya mulai sekarang mah kita perhatikan makanan kita, perhatikan minuman, perhatikan pakaian-pakaian yang kita lakukan. Begitu ibu ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kita lanjut ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakin birra man ittaqa. Wa'tul buyuta min abwabiha. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin.
وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Jangan lupa yaitu ibu ya 6 harokat. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Ayatnya mah sama ibu, tapi pemahamannya berbeda. Makanya banyak kan orang yang pemahamannya melenceng dari pemahaman para ulama salaf. Mereka bawa bom, bunuh diri. Sebab apa? Ada orang kafir katanya di sana. Setiap pokoknya ada orang kafir bunuh. Bukan zamannya sekarang mah seperti itu, ya. Kan banyak orang bom di sana, bom di sini, sesama muslim. Ada apa? Bom gereja, bom di mana lagi? Banyak ya pemahamannya mah, pemahamannya yang berbeda. Ayatnya mah sama, ayatnya ini. Padahal pemahaman para ulama itu ini ketika berperang. Kalau berperang mah tidak boleh asa-asa. Nah, ada di depan langsung mau saudara mau apa langsung saja dibunuh. Kecuali kalau mereka sudah mengatakan dirinya untuk menyerah, maka itu tidak boleh dibunuh. Jadi pemahaman ada saudara-saudara kita sekarang ini keliru pemahamannya. Bahkan bendera merah putih saja dibilangnya apa? Bendera merah putih togut. Jadi kita mah tidak boleh begini ibu katanya. Quran nama sama, pemahamannya yang beda. Masa kita tidak boleh? Ya, kenapa? Apa katanya ya? Tauhid kita sudah rusak karena kita hormat kepada bendera. Itu pemahaman yang keliru. Sebab bendera itu adalah bentuk simbol dari negara, ya. Termasuk dulu ketika Rasulullah ketika berperang kan para sahabat, ya sahabat pegang itu bendera, kepotong tangannya, dipegang dengan tangan kiri itu bendera. Kepotong juga tangan yang ini dipegang dengan lengannya. Itu simbol kalau bendera itu sudah jatuh, maka itu berarti kita kalah, gitu ya. Jadi makanya kalau ada pemahaman-pemahaman seperti itu, tanyakan kepada ustadz-ustadz kita. Jangan sampai kita juga salah pemahaman nantinya. Ikut-ikutan tanpa tidak tahu dalilnya mana, gitu. Niatnya mah bagus, terutama anak-anak muda kalau disogokin yang seperti ini mah ya, mereka didoktrin sudah melekat dalam dirinya, jiwa mudanya itu luar biasa, susah untuk direm. Makanya ayo nggak takut mereka bawa bom, bedar beres. Padahal tidak boleh ya membunuh. Walaupun ada di sini misalkan Kristen tidak boleh dibunuh, itu wajib dilindungi. Ya,
Ya, bahkan sesama tetangga itu wajib kita hormati tetangga kita, walaupun dia Kristen misal atau di luar Islam. Nah, kita lanjut sedikit lagi. Ini ada nun sukun bertemu dengan huruf ta. Nah, tetap kita dengungkan. Fa in tahu fa innallaha ghafurur rahim. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Satu ayat lagi Ibu ya. Wa atimmul hajj wal umrata lillah. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه
min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Buat kita ini yang belum haji, mudah-mudahan ya Allah segera kabulkan ya doa kita yang mau berhaji ya. Minimal umroh dulu ya. Mudah-mudahan ya. Sudah azan pas ya Ibu ya. Nanti bulan depan dilanjutkan 197 tentang haji ya, nanti dibahas tentang haji ya, esensi daripada haji tersebut. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya itu dari saya sendiri. Jadi ibu nggak usah ikut kalau yang salahnya mah. Kita baca doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.